Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Statistika Matematika 2 di pertemuan kelima, di mana pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai metode penaksiran parameter yang ketiga, yaitu least square gitu ya, atau biasanya dikenal sebagai ordinary least square atau OLS. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait dua metode penaksiran. Yang pertama adalah maksimum likelihood gitu ya, dimana ini mencari theta yang memaksimumkan fungsi likelihood gitu ya. Kemudian pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai metode penaksiran momen, yaitu mencari theta yang membuat momen populasi sama dengan momen sampelnya. Nah, metode ketiga yang akan kita pelajari adalah metode least square atau OLS gitu ya, yang paling sering familiarnya gitu dikenal sebagai ordinary least square, dimana untuk metode ini kita khususkan menaksir parameter dalam sebuah model regresi gitu ya, atau biasanya di regresi linear. Nah, mungkin sebelum masuk ke metode ordinary least square-nya, kita perlu mengingat dulu kembali terkait model statistika linear gitu ya. Sesuai dengan yang sudah teman-teman ketahui bersama di mata kuliah regresi linear gitu ya, di mana ada satu variabel acak respon yang kita kenal sebagai variabel Y, yang bergantung pada variabel acak independen yang kita kenal sebagai variabel X gitu ya. Nah, hubungan antara kedua variabel acak ini, baik untuk Y dan juga untuk X, itu kita bisa tuliskan dalam model linear gitu ya, dimana model linear ini kita definisikan sebagai Y yang merupakan responnya atau variabel yang dipengaruhinya atau variabel yang bergantungnya itu sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah sampai dengan beta K XK gitu ya, sesuai dengan banyaknya variabel independennya. Di sini ada sebanyak K variabel independen. Kemudian ditambah dengan epsilon atau error. Nah, ini biasanya kita kenal sebagai model linear untuk populasinya. Di mana dari model regresi linear ini ada beberapa parameter yang tidak diketahui, yaitu parameter beta 0, beta 1, beta 2 sampai dengan beta K. Nah, parameter-parameter inilah yang perlu kita estimasi gitu ya, menggunakan tadi metode ordinary least square, walaupun sebenarnya ini juga bisa menggunakan metode penaksiran yang lain. Nah, untuk kali ini kita akan belajar terkait bagaimana mencari taksiran dari beta 0, beta 1, beta 2 sampai dengan beta K dari sebuah model regresi linear menggunakan ordinary least square. Kita lanjutkan kembali. Di dalam model linear ini ada nilai epsilon, yaitu nilai epsilon ini juga merupakan variabel acak atau kita kenal sebagai error gitu ya. Kemudian ada juga variabel independennya X1, X2 sampai dengan SK yang nilainya diketahui gitu ya. Dan kemudian seperti yang sudah dipelajari di mata kuliah regresi linear, pasti teman-teman sudah tahu bahwa harapan kita untuk mendapatkan nilai beta 0, beta 1, beta 2, dan beta K, dan juga estimasi dari nilai atau prediksi dari Y ini semakin baik, maka nilai errornya harus semakin kecil gitu ya. Nilai errornya diharapkan semakin kecil. Artinya nilai harapan dari errornya itu diharapkan bernilai 0 gitu ya. Ini dikenal di dalam statistika matematikanya kita tuliskan sebagai ekspektasi epsilon, atau kita sebut sebagai nilai harapan atau nilai rata-ratanya. Jadi kita berharap bahwa errornya itu mendekati 0 atau rata-rata dari errornya itu sama dengan 0. Oleh karena itu, ketika persamaan ini kita tuliskan dalam bentuk ekspektasi gitu ya, ekspektasi Y, maka ini juga dalam bentuk ekspektasi. Dan sudah kita ketahui bersama menggunakan sifat dari ekspektasi, maka akan kita peroleh ekspektasi Y itu akan sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 sampai dengan beta K XK, dimana tadi ekspektasi dari errornya ini adalah 0, sehingga ini tidak perlu kita tuliskan lagi.
gitu ya. Nah, misalnya kita mulai dengan regresi linear sederhana, di mana kita hanya punya satu variabel acak X gitu ya, atau satu variabel acak independennya hanya ada satu, yaitu X1, sehingga kita dapatkan model fitnya adalah ekspektasi Y sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1 X1. Nah, ini adalah model populasinya yang kita ketahui bersama dia masih mengandung error gitu ya, yaitu Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah epsilon. Karena epsilon ini yang tadi kita harapkan bahwa rata-ratanya itu bernilai 0. Nah, misalkan beta 0 topi dan beta topi 1 ini adalah penaksir atau estimator dari beta 0 dan beta 1, maka kita akan memperoleh model taksirannya. Gitu ya. Kita akan peroleh model taksirannya yaitu Y topi sama dengan beta topi 0 tambah beta topi 1 X1. Dan sudah jelas ini merupakan penaksir dari persamaan di atas ini. Gitu ya. Jadi kita punya model regresi linear populasinya, model regresi linear sampel, dan juga model regresi linear taksirannya. Nah, mungkin apa yang menjadi dasar dari metode ordinary least square kita bisa lihat dari grafik di sini. Kalau misalnya kita punya data Y gitu ya, Y1, Y2, Y3 sampai dengan YN, misalnya kemudian kita punya variabel acak X ya, misalnya X1 hanya ada satu gitu, sederhana X1, X2 sampai dengan Xn, maka ketika kita modelkan gitu ya antara variabel acak X dan Y ini akan diperoleh sebuah model taksiran tadi Y topi sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1. Nah, persamaan ini kita gambarkan sebagai linear karena dia persamaan linear, yaitu yang di tengah ini gitu ya. Ini adalah nilai model dari taksirannya gitu ya. Y topi sama dengan beta 0 topi tambah beta topi 1 X1. Kemudian titik-titik ini adalah nilai aktualnya, misalnya Y1, ini adalah Y2, ini adalah Y3, Y4 gitu ya, Y5 dan seterusnya. Kemudian titik yang di sini adalah Y topi 1, yang ini adalah Y topi 2, kemudian yang ini adalah Y topi 3 dan seterusnya. Maka selisih antara Y1 nilai aktual gitu ya, nilai aktual dengan nilai prediksinya masing-masing garis ini adalah nilai error atau residual gitu ya, dimana nilai error ini gitu ya, nilai residual YI dikurangi dengan Y topi ini bisa bernilai positif dan juga bisa bernilai negatif, sehingga pada dasarnya tadi sudah disebutkan bahwa model taksiran yang terbaik adalah yang nilai errornya semakin kecil. Jadi kita berharap jarak yang ini masing-masing itu semakin kecil, dia semakin mendekati garis prediksinya atau model regresinya. Nah, karena tadi ada kemungkinan nilai residual itu bisa positif dan negatif, maka konsep di dalam ordinary least square itu kita kuadratkan nilai errornya gitu ya. Jadi nilai errornya dikuadratkan kemudian diminimumkan. Artinya nanti kan kita punya Y1 dikurangi Y topi 1, Y2 dikurangi Y topi 2 gitu ya. Ini kan nanti errornya gitu ya. Ini error 1, ini residual 1, atau kita tulisnya biasanya kalau residual E1, E2 dan seterusnya. Nah, ini kita jumlahkan di sini. Nanti sigma dari E gitu ya. Tetapi sebelum dijumlahkan, ini kita kuadratkan terlebih dahulu. Ini kuadratkan, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, maka nanti kita dapat jumlah kuadrat residual sum square errornya. Dan nilai ini yang ingin kita minimumkan. Itu ya, atau kita bisa definisikan sigma dari YI dikurangi Y topi I dikuadratkan. Nah, ini adalah jumlah kuadrat errornya atau kita kenal sebagai sum square error. Dan nilai sum square error inilah ingin kita minimumkan agar nilai prediksinya semakin mendekati nilai aktualnya. Nah, itu adalah konsep dari ordinary least square.
Sehingga kalau kita punya model prediksi atau model taksirannya adalah seperti ini, maka kita bisa definisikan bahwa selisih antara nilai aktual dengan nilai prediksinya adalah YI dikurangi Y topi I. Dan kemudian jumlah kuadrat dari selisih tersebut itu ingin kita minimumkan, gitu ya, sehingga kita peroleh tadi juga sudah dijelaskan, yaitu sum square errornya adalah sigma dari YI dikurangi Y topi I dikuadratkan. Nah, Y topi I-nya ini sudah didefinisikan di atas, maka substitusikan, gitu ya, sehingga kita dapat persamaan sum square error yang ingin kita minimumkannya, dan langsung memunculkan nilai parameter yang ingin kita taksirnya adalah sigma dari YI dikurangi beta topi ditambah dengan beta topi 1x1 dikuadratkan, gitu ya. Jadi kita sudah punya sum square errornya. Nah, bagaimana cara meminimumkannya? Ini sama seperti di metode maximum likelihood, yaitu kita manfaatkan prinsip dari cara mendapatkan nilai titik minimum atau nilai titik maksimum menggunakan turunan, yaitu turunan pertamanya harus sama dengan 0, gitu ya. Jadi kita manfaatkan lagi apa yang sudah kita pelajari di kalkulus. Artinya nilai sum square error akan mencapai nilai minimum ketika, gitu ya, turunan pertama terhadap parameter beta topi 0-nya sama dengan 0 dan turunan pertama terhadap beta topi 1-nya adalah 0. Artinya sum square errornya ini diturunkan terhadap parameter yang ingin dicarinya, kemudian disama dengankan 0 untuk mendapatkan nilai sum square error yang minimum, atau untuk mendapatkan nilai beta topi 0 yang meminimumkan sum square errornya, dan juga mendapatkan nilai beta topi 1 yang meminimumkan sum square errornya, gitu ya. Jadi prinsipnya sama seperti di dalam maximum likelihood, tetapi fungsinya berbeda, gitu ya. Kalau di maximum likelihood kita ingin memaksimumkan fungsi likelihood, sementara di dalam ordinary least square kita ingin meminimumkan sum square errornya. Nah, sehingga untuk yang pertama tadi dari model regresi linear sederhana, untuk mencari estimator dari beta topi 0, sum square errornya diturunkan terhadap beta topi 0. Ini adalah persamaan sum square yang tadi sudah kita dapatkan, gitu ya, sum square error. Cara menurunkannya sama seperti yang kita gunakan dalam kalkulus, gitu ya. Jadi mungkin ini bisa kita abaikan terlebih dahulu, maka kita turunkan yang ada di dalam sigmanya, gitu ya. Dan ini turunannya berantai, gitu ya. Jadi kita punya fx, gitu ya, dikuadratkan diturunkan terhadap x, maka ini adalah 2 dari fx pangkat 2 dikurangi 1, kemudian turunan dari fx-nya. Nah, di sini kita punya fx-nya itu adalah yi dikurangi dengan beta topi 0 dikurangi dengan beta topi 1x1, gitu ya. Ini negatif kali negatif. Nah, turunan dari fx-nya sekarang diturunkannya terhadap apa dulu? Sekarang diturunkannya terhadap beta topi 0. Maka ini akan bernilai 0, kemudian yang ini akan bernilai negatif 1, yang ini akan bernilai 0. Artinya f aksen x yang diturunkan terhadap beta topi 0, gitu ya, itu adalah minus 1. Nah, ini gunakan dulu yang ini, gitu ya. 2-nya kita keluarkan, kemudian fx-nya tetap dituliskan, gitu ya. Kemudian kita dapat turunan dari f aksennya adalah minus 1. Kita bisa tuliskan di sini, gitu ya. Kemudian karena ini konstanta bisa kita keluarkan ke depan, minus 2, dan di sini kita dapatkan. Kembalikan lagi sigma, gitu ya. Sigma yi, kemudian sigma kali beta negatif beta topi, artinya ada sebanyak n beta topi 0-nya, maka kita tuliskan ini sama dengan sigma dari beta topi 0, yaitu nilainya n kali beta topi 0. Kemudian yang ini sigma dari beta topi 1x1, beta topinya berupa konstanta bisa kita keluarkan, maka ini adalah sigma xi, gitu ya. Jadi kita sederhanakan masing-masing. Di sini kita sederhanakan minus 2-nya
pindah ruas gitu ya, 0 per minus 2 adalah 0, kemudian nanti sisanya sigma YI dikurangi N beta topi 0 dikurangi beta topi sigma XI sama dengan 0, maka yang ini pindah ruas ke sini gitu ya, atau misalnya yang ini masing-masing pindah ruas, maka akan diperoleh N beta topi 0 sama dengan sigma YI dikurangi dengan beta topi 1 sigma XI. Nah, N-nya pindah ruas gitu ya, sehingga kita dapat beta topi 0 adalah sigma YI per N dikurangi dengan beta topi 1 sigma XI per N. Ini kita kenal sebagai Y bar, kemudian ini kita kenal sebagai X bar. Jadi kita dapatkan beta topi 0-nya adalah Y bar dikurangi dengan beta topi 1 X bar. Gitu ya, baru kita dapatkan penaksir beta topi 0. Selanjutnya tadi persamaannya adalah beta topi 0 ditambah dengan beta topi 1x1. Ini sudah kita dapatkan penaksirnya, sekarang kita harus mencari penaksir untuk beta topi 1-nya. Nah, sama seperti tadi, menggunakan fungsi sum square error yang sama tetapi diturunkannya terhadap beta topi 1. Gitu ya, sehingga menggunakan prinsip yang sama tadi gitu ya. Kita punya fx misalnya pangkat n diturunkan, maka n kali fx pangkat n dikurangi 1 kalikan f aksen x. Nah, sekarang perbedaannya adalah ini diturunkannya terhadap beta topi 1. Gitu ya, sehingga kalau yang ini kita dapatkan sama seperti tadi 2 kali fungsi fx-nya. Ini adalah fx gitu ya. Kemudian pangkatnya 2 dikurangi 1, maka kita peroleh 2 kali YI dikurangi beta topi 0 tambah beta topi 1x1. Nah, sekarang fx yang ini gitu ya. Fx-nya YI dikurangi dengan beta topi 0 dikurangi beta topi 1x1 diturunkan terhadap beta topi 1. Yang ini nilainya adalah 0, ini juga 0, yang di sini maka akan berupa minus XI. Gitu ya, minusnya ada di depan, XI-nya kita tuliskan di sini. Nah, setelah itu 2-nya karena konstanta sama seperti tadi kita keluarkan, kemudian XI-nya kalikan masing-masing ke sini. XI-YI, kemudian beta topi XI, yang ini XI kuadrat. Sigmanya kalikan. Ya, jadi sama seperti tadi prinsipnya, kita punya sigma dari XI YI gitu ya, kemudian beta topi 0 XI dikurangi beta topi 1 XI kuadrat. Sigmanya kalikan masing-masing gitu ya, sehingga kita punya sigma XI YI, kemudian beta topi 0 sigma XI, kemudian beta topi 1 sigma XI kuadrat yang di sini. Kemudian sama seperti tadi, ini pindah ruas gitu ya, nilainya akan tetap sama. Nah, ini tinggal diselesaikan gitu ya, ini kan sama dengan 0. Selesaikan yang di sini yang mengandung beta topinya yang dipisahkan gitu ya, sehingga kita punya beta topi sigma 1 ya XI kuadrat sama dengan sigma XI YI dikurangi dengan beta topi 0 sigma XI. Nah, tadi beta topi 0-nya diketahui nilainya apa? Substitusikan gitu ya. Tadi beta topi adalah Y bar dikurangi beta topi 1 X bar gitu ya. Atau sigma YI per N dikurangi beta topi 1 sigma XI per N. Substitusikan, nanti akan diperoleh hasil akhirnya adalah beta topi 1 yaitu sigma XI dikurangi X bar kali YI dikurangi Y bar per sigma dari XI dikurangi X bar. Atau kalau kita substitusikannya berdasarkan yang kita peroleh tadi, beta 0-nya adalah ini, akan diperoleh sigma XI YI gitu ya, sesuai dengan yang tadi sigma XI YI, kemudian dikurangi dengan 1 per N sigma XI sigma YI dibagi dengan sigma XI kuadrat dikurangi dengan 1 per N sigma XI dikuadratkan gitu ya. Jadi kita sudah peroleh beta topi 0 dan beta topi 1. Atau bisa kita sederhanakan bahwa estimator untuk beta topi 1 dan juga beta topi 0 untuk model regresi linear
Ingat, linear yang sederhana yang kita tuliskan seperti ini gitu ya, dapat kita tulis secara sederhana seperti ini. Beta topi 1 itu adalah SXY dibagi dengan SXX, di mana SXY-nya adalah sigma dari XY dikurangi X bar kali YI dikurangi Y bar, kemudian SX-nya adalah sigma dari XY dikurangi X bar dikuadratkan. Kemudian untuk beta topi 0-nya, ini yang sudah kita peroleh di awal, yaitu Y bar dikurangi dengan beta topi 1 X bar. Sehingga untuk mendapatkan persamaan ini, yang perlu dihitung terlebih dahulunya adalah beta topi 1-nya, karena beta topi 0 itu bergantung pada beta topi 1. Itu ya. Nah, ini mungkin juga sudah diketahui bersama karena teman-teman pasti sudah ambil mata kuliah regresi linear gitu ya. Ada beberapa sifat atau karakteristik dari estimator yang diperoleh menggunakan ordinary least square atau least square dari regresi linear sederhana. Di mana beta topi 0 dan beta topi 1 itu sifatnya adalah tak bias. Kenapa tak bias? Karena ekspektasi dari beta topi I-nya akan sama dengan nilai parameternya itu sendiri gitu ya. Ini nanti akan dipelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya terkait sifat-sifat penaksir yang baik gitu ya. Salah satunya adalah tak bias. Nah, kemudian sifat lainnya atau karakteristik dari estimator untuk OLS itu adalah variance dari beta topi 0-nya itu bernilai C00 kali sigma kuadrat, di mana C00 itu adalah sigma XI kuadrat dibagi dengan N SXX. Tadi SX-nya sudah kita definisikan. Kemudian variance dari beta topi 1-nya adalah C11 sigma kuadrat, di mana C11-nya adalah 1 per SXX. Kemudian covariance dari beta topi 0 dengan beta topi 1 itu adalah C01 sigma kuadrat, di mana C01 itu adalah negatif X bar dibagi dengan SXX. Kemudian penaksir tak bias dari variance adalah S kuadrat yang nilainya sama dengan SSE, sum square error dibagi dengan N dikurangi 2, di mana sum square errornya bisa juga didefinisikan sebagai SYY dikurangi beta topi 1 SXY, dan SYY-nya adalah sigma dari YI dikurangi Y bar dikuadratkan. Nah, sebagai tambahannya juga sudah diketahui bersama bahwa residual atau error di dalam regresi linear itu distribusinya berdistribusi normal, sehingga penaksir beta topi 0 dan beta topi 1 juga distribusinya normal. Kemudian variabel acak yang dibentuk dari varians sampel dengan varians populasi, yaitu N dikurangi 2 kali S kuadrat dibagi varians populasi sigma kuadrat, itu berdistribusi K-square, dan di degrees of freedom-nya atau derajat bebasnya adalah N dikurangi 2. Ini sudah kita pelajari di statmat 1 gitu ya. Jadi kalau ada yang masih bingung atau yang lupa, silahkan dibuka kembali. Nah, kemudian statistik dari S kuadrat ini independen baik untuk beta topi 0 dan juga beta topi 1. Itu ya. Jadi prinsip dari ordinary least square tadi sekali lagi meminimumkan sum square error. Nanti sum square errornya diturunkan terhadap parameter yang ingin dicarinya masing-masing gitu ya. Kalau ada 2 parameter ya 2 kali menurunkan, kalau ada 3 parameter ya 3 kali menurunkan. Nah, sekarang mungkin kita coba bandingkan bagaimana cara mencari atau menaksir parameter regresi linear sederhana menggunakan metode maksimum likelihood gitu ya. Jadi kalau sum square tadi kan, kalau sum ordinary least square gitu ya, kita ingin minimum gitu ya, minimum dari sum square error. Nah, kalau maksimum likelihood ini adalah memaksimumkan fungsi likelihood, sehingga yang membedakannya adalah fungsi yang diminimumkan dan fungsi yang dimaksimumkan. Nah, untuk maksimum likelihood artinya kita perlu mencari fungsi likelihoodnya terlebih dahulu, karena kita ingin mencari nilai beta topi 0 dan beta topi 1 yang memaksimumkan fungsi likelihoodnya. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita ketahui bersama bahwa variabel acak Y itu berdistribusi normal dalam regresi linear gitu ya, maka fungsi likelihoodnya dapat kita peroleh dengan mengalihkan fungsi densitas untuk Y1 sampai dengan Yn gitu ya, sehingga kalikan fungsi densitasnya 1 per sigma akar 2 pi sigma kuadrat IXP dari YI dikurangi ekspektasi Y dikuadratkan dibagi dengan 2 sigma kuadrat gitu ya.
Nah, ini hasil perkaliannya. Ini ada perkalian sebanyak n gitu ya. Kemudian di sini ada akar pangkat 2 sehingga ini saya keluarkan artinya 1/2 sigma 1/2 pi sigma kuadrat dipangkatkan n per 2. Kemudian exp karena ini merupakan pangkat gitu ya, maka dia berubah menjadi sigma. Gitu ya. Sekali lagi kalau misalnya kita uraikan persamaan ini, maka 1 per akar dari 2 pi sigma kuadrat I pangkat Y1 dikurangi ekspektasi Y per 2 sigma kuadrat kali 1 per akar 2 pi sigma kuadrat E dari Y1 dikurangi ekspektasi Y2 ya ini, per 2 sigma kuadrat dikuadratkan sampai dengan per n. Maka ini akan ada sebanyak n gitu ya, akan ada sebanyak n, kemudian yang di bawahnya ini pangkat setengah sehingga kita peroleh 1 per 2 pi sigma kuadrat n per 2. Kemudian ekspektasi itu exp adalah bukan ekspektasi ya, maksud saya adalah exp atau eksponen itu adalah pangkat, maka karena ada sebanyak y1, y2 sampai dengan yn, dia berubah menjadi sigma, dan ini nilainya sama semua maka bisa kita kedepankan. Itu ya, dan kemudian ekspektasi y-nya ini adalah persamaan regresinya. Tadi taksirannya adalah beta topi 0 ditambah dengan beta topi 1 x1 dikuadratkan. Sehingga kita punya fungsi likelihood-nya seperti ini, dan kita ingin mencari nilai beta topi 0 dan beta topi 1 yang memaksimumkan fungsi likelihood tersebut. Caranya seperti apa? Sama seperti sebelumnya gitu ya. Kita manfaatkan turunan pertama kemudian disama dengankan 0. Nah, sebelum diturunkan, untuk memudahkannya, fungsi likelihood ini kita ln-kan terlebih dahulu. Ln dari L, ln dari fungsi likelihood-nya. Ini ln gitu ya. Kemudian ini ln exp. Maka plus kita peroleh n per 2 ln dari 2 pi sigma kuadrat dikurangi 1 per 2 sigma kuadrat, sigma dari y dikurangi beta topi 0 tambah beta topi 1 x1 kuadrat. Nah, kita lihat bahwa di fungsi likelihood ini ada 3 parameter, bukan hanya beta 0 dan beta 1 saja, maka ada 3 parameter yang perlu kita estimasi. Sehingga fungsi likelihood ini kita turunkan 3 kali. Yang pertama terhadap beta 0, yang kedua beta 1, dan juga kalau ingin dicari penaksir untuk sigma kuadratnya diturunkan terhadap sigma kuadrat. Dan sama seperti yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya, turunkan kemudian sama dengan kan 0. Karena untuk mencari titik minimum atau titik maksimum itu adalah turunan pertamanya harus sama dengan 0. Nah, nanti hasil akhirnya akan sama seperti yang diperoleh dari metode ordinary least square yang barusan kita pelajari gitu ya. Beta topi 1 akan diperoleh SXY dibagi dengan SXX, kemudian beta topi 0-nya Y bar dikurangi beta topi 1 X bar gitu ya. Sama seperti tadi, SXY-nya adalah kita definisikan seperti ini, sigma I XI dikurangi dengan X bar, YI dikurangi Y bar. Kemudian SXX-nya adalah sigma dari XI dikurangi X bar dikuadratkan. Gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau model regresinya itu bukan model regresi sederhana, di mana kita punya sebanyak K variabel X atau variabel independen. Nah, ini biasanya lebih mudahnya dibentuk dalam matriks gitu ya. Saya yakin ini juga sudah dipelajari atau sudah diketahui di mata kuliah regresi linearnya. Jadi ini hanya mengingatkan kembali saja gitu ya. Kita punya model regresi linear untuk multiple gitu ya, di mana variabel X-nya ada sebanyak K, maka persamaan modelnya kita tuliskan seperti ini gitu ya, beta 0, beta 1x1, beta 2x2 sampai dengan beta kxk ditambah dengan epsilon. Nah, kalau kita definisikan dalam bentuk matriks, maka Y-nya kita tulis seperti ini, kemudian X-nya adalah seperti ini, di mana biasanya X0 ini nilainya 1 semua gitu ya, ini 1, 1, 1. Kemudian betanya ada sebanyak variabel X-nya, beta 0, beta 1 sampai dengan beta K, kemudian epsilonnya juga sama. Epsilon 1, epsilon 2 sampai dengan epsilon N.
Nah, kemudian kalau kita tuliskan secara sederhananya menggunakan persamaan matriks, maka Y itu akan sama dengan X kali B ditambah dengan epsilon. Matriks Y itu sama dengan perkalian dari matriks X dan beta ditambah dengan matriks epsilonnya atau error. Nah, kalau kita ambil contoh sederhana saja untuk model regresi linearnya, gitu ya, yang dimana hanya melibatkan satu variabel X kembali, maka kita bisa tuliskan matriksnya seperti ini, gitu ya, Y1, Y2 sampai dengan Yn untuk matriks Y-nya, kemudian untuk matriks X-nya adalah 1, 1, 1 semua, X1, X2 sampai dengan Xn, kemudian epsilonnya, epsilon 1, epsilon 2 sampai dengan epsilon n, dimana betanya hanya ada 2 sesuai dengan model regresi linear sederhananya, yaitu beta 0 dan beta 1. Nah, ketika kita menggunakan ordinary least square dengan perkalian matriks tersebut, tadi sum square errornya adalah Y dikurangi dengan Y topi, maka nanti akan kita peroleh persamaan least square untuk beta 0 dan beta 1-nya adalah seperti ini. N beta topi 0 ditambah beta topi 1 sigma xi sama dengan sigma yi, kemudian beta topi 0 sigma xi ditambah beta topi 1 sigma xi kuadrat sama dengan sigma xi yi. Ini diperoleh dari hasil perkalian matriks di sini gitu ya. X transpose X hasilnya adalah ini, N gitu ya. Kemudian sigma xi dan sigma xi kuadrat. Kemudian X transpose Y-nya diperoleh sigma yi dan sigma xi yi. Kemudian dikalikan dengan matriks tadi parameter beta topi 0 dan beta topi 1. Gitu ya. Ini dikalikan. Kemudian ini adalah nilai di ruas kanannya. Nah, kalau misalnya matriks beta topi itu kita tuliskan sebagai beta topi 0 dibagi beta topi 0 dan beta topi 1 bukan dibagi ya. Maka kita dapatkan persamaan least square yang tadi kita definisikan menjadi dua persamaan di sini. Itu adalah hasil perkalian dari X transpose X dikalikan dengan beta topi, nilainya sama dengan X transpose Y. Sehingga untuk mendapatkan beta topinya ini harus pindah ruas gitu ya. Nah, kalau matriks pindah ruas maka dia berubah menjadi fungsi inverse. Sehingga kita dapatkan beta topi itu adalah X transpose X inverse kali X transpose Y. Yes, ya, dan ini digunakan untuk menaksir parameter regresi baik untuk yang sederhana maupun untuk yang multiple gitu ya. Jadi lebih mudahnya untuk penaksiran parameter regresi multiple itu menggunakan matriks gitu ya, dibandingkan dengan yang tadi di awal kita definisikan sum square errornya dalam bentuk persamaan tertentu, kemudian diturunkan masing-masing terhadap beta 0 dan beta 1. Nah, untuk memudahkan untuk yang multiple, biasanya ini menggunakan persamaan matriks seperti ini. Gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami. Apabila ada yang masih kurang jelas atau kurang paham, boleh ditanyakan di grup atau bisa langsung tanyakan langsung ke saya gitu ya. Jadi sekali lagi, metode penaksiran parameter yang sudah kita pelajari ada 3 gitu ya. Yang pertama, maksimum likelihood. Kita mencari theta topi yang memaksimumkan fungsi likelihood gitu ya. Kemudian yang kedua adalah metode momen. Kita mencari theta topi yang membuat momen populasi gitu ya sama dengan momen sampel. Kemudian yang ketiga OLS, ini khususnya untuk regresi gitu ya. Regresi ini meminimumkan sum square error. Nah, itu perbedaan dari 3 metode estimasi yang sudah kita pelajari. Semoga bisa dipahami. Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.